Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah energi baru dan terbarukan yang berjudul Energi Panas Bumi yang disusun oleh saya sendiri, Fajar Wahyu Wicaksana, NIM 193200039. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Berikut ini adalah skema gambarnya. Potensi energi di Indonesia. Kita memiliki potensi energi panas bumi sebesar 27.000 MW yang terbesar di 253 lokasi atau mencapai 40% dari cadangan panas bumi dunia, dan merupakan negara dengan sumber energi panas bumi terbesar di dunia. Namun ironisnya hanya sekitar kurang dari 4% yang baru dimanfaatkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi krisis energi nasional kita, pemerintah melalui PLN akan melaksanakan program kecepatan pembangunan pembangkit listrik nasional sebesar 10.000 MW terhadap tahap kedua yang salah satu prioritas sumber energinya adalah panas bumi geotermal. Kemudian untuk mengenal lebih dalam tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi, kita sebaiknya tahu tentang apa itu panas bumi dan sebagaimana cara mengembangkannya sehingga menghasilkan listrik. Mekanisme kerja. Pertama yang harus kita lakukan adalah studi tentang sistem panas bumi, terutama karakteristik sumber panas bumi. Kita mulai dari dapur magma. Magma sebagai sumber panas akan menyalurkan panas yang cukup signifikan ke dalam batuan-batuan membentuk kerak bumi. Semakin besar ukuran dapur magma, tentu akan semakin besar sumber daya panas dan semakin ekonomis untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah kondisi hidrologi. Kita tahu bahwa yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik adalah uap air dari panas bumi dengan suhu dan tekanan tertentu, sehingga kondisi hidrologi merupakan salah satu faktor penentu dalam hal tersediaan air. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah volume batuan di bawah permukaan bumi yang mempunyai cukup porositas dan meabilitas untuk meloloskan fluida sumber energi panas bumi yang terperangkap di dalamnya, yang sering disebut sebagai reservoir. Performa teknologinya. 3 macam teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi geothermal power plant. 1. Uap kering dry system. Berikut ini skema gambarnya. Skema pembangkit dry system teknologi ini bekerja pada suhu uap reservoir yang sangat panas, sekitar 235 derajat Celcius, dan air yang tersedia di reservoir amat sedikit jumlahnya. Cara kerjanya adalah uap dari sumber panas bumi langsung masuk ke turbin melalui pipa, kemudian turbin akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Jenis ini cocok untuk PLTP kapasitas kecil dan untuk kandungan gas yang tinggi.
2 flash steam. Berikut ini skema gambarnya. Teknologi ini bekerja pada suhu di atas 1820 Celcius pada reservoir. Cara kerjanya adalah bila mana lapangan menghasilkan terutama air panas, perlu dipakai suatu separator yang semisal air dan uap dengan menyemprotkan air ke dalam tangki yang bertekanan lebih rendah sehingga cairan tersebut menguap dengan cepat menjadi uap yang memutar turbin dan generator akan menghasilkan listrik. Air panas yang tidak menjadi uap akan kembali ke reservoir melalui injection wells. 3 binarly cycle. Berikut ini skema gambarnya. Teknologi ini menggunakan suhu uap reservoir yang bersekitar antara 107 sampai 1820 Celcius. Cara kerjanya adalah uap panas dialirkan ke salah satu pipa di heat exchanger untuk menguapkan cairan di pipa lainnya yang disebut pipa kerja. Pipa kerja adalah pipa yang langsung terhubung ke turbin uap. Ini akan generator turbin yang telah dihubungkan generator dan hasilnya adalah energi listrik. Potensi aplikasi di Indonesia. Sumatera Selatan memiliki potensi 10% panas bumi di Indonesia. Salah satu yaitu energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang terbarukan yang bisa dijadikan solusi untuk kebutuhan energi bagi masyarakat. Terlebih bagi dengan terusnya naik harga minyak di dunia, panas bumi dapat menjadi alternatif pengganti yang tepat. Di daerah Sumatera Selatan sendiri, panas bumi yang ada dapat menyediakan listrik sebesar 1.911 MW. Yang ini ada 6 lokasi yang mempunyai potensi energi panas bumi geotermal di Sumatera Selatan, seperti di Tanjung Sakti, Lahat dengan potensi spekulatif 50 MW, di Ratau Depan Muara Enim dengan potensi spekulatif 225 MW, di Lumut Balai Muara Enim dengan potensi hipotenik 235 MW dan cadangan terduga sekitar 600 MW. Lalu di Ulu Danau Okus, di mana potensi spekulatif 225 MW dan potensi hipotetik 6 MW. Kemudian di Marga Bayu Okus dengan potensi hipotetik 145 MW dan cadangan terduga sebesar 194 MW. Juga ada di Waiselabu Okus dengan potensi spekulatif 225 MW dan potensi hipotetik 6 MW. Jika potensi panas bumi kelima daerah tersebut dapat dikelola, maka energi dari listrik tersebut dapat digunakan untuk membangkit listrik dengan kapasitas yang sangat besar. Terima kasih, begitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.